Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, di sini saya Endang Setiawati akan menjelaskan tentang hadis dan sunnah dalam perspektif Ignaz Goldziher. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Ignaz Goldziher, kemudian pemikiran Ignaz Goldziher, dan yang selanjutnya yaitu perbedaan hadis dan sunnah menurut Ignaz Goldziher. Yang pertama kita akan membahas tentang biografi Ignaz Goldziher itu sendiri. Karena yang kita ketahui bahwasannya Ignaz Goldziher lahir di Hongaria atau sering kita sebut dengan Székesfehérvár pada tahun 1850 Masehi, dan beliau juga termasuk keturunan dari keluarga Yahudi. Kemudian Goldziher itu adalah anak yang sangat pintar. Pada sejak usianya masih muda, dalam usia 12 tahun, Goldziher telah menulis suatu buku risalah mengenai asal-usul dan waktu yang tepat untuk orang sembahyang, yaitu orang-orang Yahudi yang disebut dengan piyut. Kemudian pada usia 16 tahun, dia juga telah mengikuti kuliah di Arminius van Bury, Universitas Budapest. Kemudian 2 tahun kemudian dia sendiri berhasil dari ujiannya di Calvinist Lyceum Budapest dengan beasiswa dari negaranya. Kemudian Goldziher dikirim ke Jerman untuk belajar dengan Profesor Rodiger di Berlin tahun 1968 dan Filzer, kemudian G. Ebert di Leipzig pada tahun yang sama. Di bawah bimbingan Rodiger, Goldziher sendiri berhasil memperoleh gelar doktor dalam usia 19 tahun. Dia juga di luar negeri menjadi anggota kehormatan dari Akademi 8 Perkumpulan Orientalis di 3 perkumpulan sarjana di luar negeri, dan ikut pula sebagai anggota di Royal Asiatic Society, Asiatic Society of Bengal, the British Academy, dan the American Oriental Society. Kemudian pada tahun 1904, Goldziher juga dianugerahi gelar doktor dalam bidang kesusastraan di Universitas Cambridge dan gelar LL.L. dari Universitas Aberdeen, Skotlandia. Dia juga berkarya. Karya-karyanya atau karya ilmiah yang membahas masalah-masalah keislaman. Buku-bukunya itu banyak dipublis dalam bahasa Jerman, Inggris, dan Perancis. Bahkan bukunya yang berjudul Muslim Studies Muhammadanische Studien itu menjadi buku rujukan atau sumber rujukan utama dalam penelitian hadis di Barat. Adapun karya lainnya yang ia tulis masih banyak, di antaranya adalah Die Zahiritin is Lycertum and Geschichte yang membahas tentang perkembangan sejarah aliran Zairi,
kemudian Muhammadanis Kestaden tentang sejarah agama Islam secara umum dan khususnya tentang hadis. Adapun karya-karya Ignaz Goldziher yang lainnya masih banyak lagi, yang diantaranya adalah Mythology Among the Hebrews and its Historical Development, On the History of Grammar Among the Arabs, Zahiris, Their Doctrine and Their History, A Contribution, diterbitkan pada tahun 1884. Selanjutnya, buku tentang Short History of Classical Arabic Literature, Lidogmi et les Lois de Islam, atau The Principle of Law Islam, kemudian Etudes sur la Traditional Islamique. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang pemikiran Ignaz Goldziher. Di sini, sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, bahwasannya Ignaz Goldziher itu membedakan antara hadis dan sunnah. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang hadis. Sebelumnya kita akan membahas tentang sunnah menurut Ignaz Goldziher. Menurut Ignaz Goldziher, secara terminologi, sunnah itu terlihat dari aspek historis. Bahwasanya berarti di sini Goldziher memahami konsep sunnah itu berasal dari pengaruh dasar wilayah kehidupan individual dan komunitas masyarakat Arab pada masa lampau, yang pada masa itu atau pada masa Islam datang, sunnah mencakup tata cara kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan kehidupan agama Islam. Akan tetapi di sini Goldziher juga mengatakan bahwa umat Islam telah melakukan penambahan cakupan sunnah yang tidak didasarkan pada sebuah kebutuhan yang hanya ada pada masa paganis atau Arab jahiliyah. Di kalangan umat Islam sendiri, sunnah itu merupakan segala sesuatu yang menerangkan tentang tradisi-tradisi, adat, maupun kebiasaan orang Arab dari para pendahulunya, yang pada akhirnya kata ini masih dipakai oleh komunitas Arab itu sendiri. Kemudian, hadis. Goldziher menguraikan makna hadis itu secara terminologi, di mana ia menyebut sebagai sebuah kisah dan komunikasi yang tidak hanya berlaku di antara orang-orang yang menyebut kehidupan agama sebagai hadis, tetapi yang dimaksudnya adalah hadis itu merupakan informasi historis, baik itu yang bersifat sekular. Kemudian yang selanjutnya masih tentang pemikiran Ignaz Goldziher. Di sini Ignaz Goldziher juga berpendapat bahwasanya hadis itu bukan berasal dari kata aslinya, yakni hadatsa, di mana yang kita ketahui bahwasanya Goldziher sendiri itu lebih menekankan kepada lafal ahdatsa, di mana itu dimaknai sebagai sesuatu yang baru, sehingga siapapun yang melakukan sesuatu yang baru jelas tertolak. Itu termasuk dari kata hadatsa dan ahdatsa. Karena hadis merupakan sesuatu yang baru dari produk Nabi Muhammad, maka tidak bisa digunakan sebagai sumber hukum Islam.
Itu menurut Ignaz Goldziher. Kemudian menurut Goldziher, sunnah juga tidak bisa dipisahkan dengan kebiasaan orang dahulu atau orang Arab jahiliyah. Sehingga sunnah itu sendiri, Goldziher menyatakan atau memaknai bahwasanya sunnah itu sebagai perilaku orang terdahulu yang bertentangan dengan perkataan Nabi. Goldziher juga mencoba melihat definisi sunnah dari kacamata para sahabat yang menurut mereka sunnah adalah segala sesuatu yang ditunjukkan dan dipraktekkan pada masa Nabi dan para sahabat awal. Mereka pun mengatakan bahwa ketaatan kepada sunnah bagi umat Islam sama halnya dengan orang paganis Arab atau orang Arab jahiliyah yang mengikuti sunnah dulunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang perbedaan hadis dan sunnah menurut Ignaz Goldziher. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Ignaz Goldziher membedakan antara hadis dan sunnah. Perbedaan ini juga terjadi di kalangan umat Islam yang juga membedakan antara hadis dan sunnah. Salah satu ulama hadis bernama Subhi Sholih mengatakan bahwa hadis dan sunnah pada dasarnya memiliki perbedaan yang signifikan dengan mengikuti arti bahasanya. Sunnah adalah jalan keagamaan yang ditempuh oleh Nabi yang tercermin dalam perilaku yang suci. Apabila hadis bersifat umum yang meliputi sabda dan perbuatan Nabi, maka sunnah bersifat khusus berhubungan dengan perbuatan Nabi. Namun, berbeda dalam pandangan Ignaz Goldziher, bahwasanya perbedaan hadis dan sunnah juga tetap dipertahankan. Di sini ia menyatakan bahwa hadis bermakna suatu disiplin ilmu teoritis dan sunnah adalah kompendium atau aturan-aturan praktis. Satu-satunya kesamaan sifat antara keduanya adalah bahwa keduanya berakar secara turun-temurun. Dia menyatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang muncul dalam ibadah dan hukum yang diakui sebagai tata cara kaum muslim, pertama yang dipandang berwenang dan telah pula dipraktikkan dinamakan sunnah atau adat kebiasaan keagamaan. Adapun bentuk yang memberikan pernyataan tata cara itu disebut hadis atau tradisi. Di sini juga Goldziher menyatakan perbedaan sunnah dan hadis bukan saja dari makna dua istilah tersebut, tetapi beliau juga mengatakan bahwasanya pertentangan dalam materi hadis dan sunnah. Dia mengatakan memang betul pengertian sunnah dan hadis dibedakan satu sama lain. Hadis berciri-ciri berita lisan yang bersumber dari Nabi, sedangkan sunnah menurut penggunaan yang sering kita lakukan adalah penggunaan yang lazim di kalangan umat Islam kuno, menunjuk pada permasalahan hukum atau hal keagamaan. Tidak masalah apakah ada atau tidak berita lisan tentangnya. Suatu kaidah yang terkandung di dalam hadis lazimnya dipandang sebagai sunnah, tetapi tidak berarti bahwa sunnah harus berkesesuaian dan memberikan pengukuhan kepadanya, yakni hadis itu sendiri. Bahkan atau justru terjadinya sebaliknya, bahwa isi sebuah hadis justru bertentangan dengan sunnah. Dan disinilah perbedaan yang paling sering muncul antara sunnah dan hadis yang sering diberikan oleh Goldziher. Hal ini kemudian menjadi kerangka dasar pandangan Goldziher mengenai
Nah, teman-teman semua, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang hadis dan sunnah menurut perspektif Ignaz Goldziher. Di sini, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bahwasanya dari uraian yang sudah kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan kalau Ignaz Goldziher itu termasuk seorang orientalis yang lahir di Hongaria. Kemudian, ia termasuk dari keluarga Yahudi. Ignaz Goldziher juga membedakan antara hadis dan sunnah. Dia mengatakan bahwa sunnah dipandang sebagai sebuah revisi atas adat istiadat yang terjadi pada saat itu, yaitu pada saat Arab Jahiliyah. Walaupun Goldziher juga tidak menguatkan yang salah ataupun penjelasan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, teman-teman masih bisa bertanya tentang hadis dan sunnah menurut perspektif Ignaz Goldziher. Saya di sini sebagai pemakalah atau sebagai pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penjelasannya masih dirasa kurang atau susah untuk dipahami. Maka teman-teman semua bisa bertanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya.